Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif serta rencana aksi nyata untuk modul 1.1. Baik, Bapak dan Ibu, belajar asik bersama saya, Kak Idris. Mari kita lanjutkan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dari kesimpulan tersebut, pembelajaran di modul 1.4 ini, Bapak dan Ibu, peran saya adalah sebagai guru, rekan sejawat bagi guru-guru di sekolah saya maupun di KKG. Saya juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi inisiator, inspirator, dan kreator serta motivator bagi rekan-rekan guru dan siswa. Sehingga saya bisa mendorong aktivasi dari komunitas pembelajaran melalui 5 O yang saya yakini. Yang pertama, inisiator, inspirator, kreator, fasilitator, dan juga motivator. Hal ini untuk menerapkan budaya positif di dalam kelas maupun di sekolah, sehingga harapannya terwujud pembelajaran yang berorientasi kepada murid dan murid. Itulah orientasi pembelajaran kita. Apapun yang kita lakukan di sekolah maupun di kelas kita, orientasinya adalah berdampak kepada murid dan murid kita. Rekan-rekan sejawat juga diharapkan menyadari dengan sepenuh hati tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru hanya mampu menuntun murid untuk mencapai hak kodratinya. Menuntun bukan berarti menuntut murid, tetapi menuntun, membimbing, membina, mengarahkan murid untuk mencapai hak potensi, minat, dan bakatnya, sehingga murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dengan menerapkan konsep inti pada modul 1 ini, saya dapat paling tidak 4 hal. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain secara sadar dan sukarela untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Yang kedua, memimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang ketiga, menjadi inisiator, inspirator, kreator, fasilitator, dan juga motivator dalam mewujudkan pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna bagi murid. Yang keempat, memimpin perubahan sekolah dengan melibatkan komunitas praktis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya apa refleksi pemahaman saya tentang keseluruhan modul budaya positif ini dari berbagai materi yang ada pada modul 1.4. Yang pertama, saya merefleksikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Saya ingat betul satu kalimat pada materi ini yang menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita itu apa. Gitu ya. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia ini. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, yang paling utama adalah mengubah paradigma kita, merubah cara berpikir kita tentang manusia, tentang murid kita, memandang sekolah kita itu sebagai apa.
Kita memandang anak kita itu seperti apa. Inilah yang perlu kita ubah paradigma kita. Sehingga disiplin bukan hanya tentang mentaati peraturan-peraturan semata. Karena bisa jadi murid mentaati peraturan itu bukan karena kesadaran dirinya, tetapi karena faktor ekstrinsik. Apa itu? Dia bisa saja mentaati peraturannya karena ada yang mengawasi. Murid bisa saja mentaati peraturannya karena terpaksa, bukan karena kesadarannya, melakukan hal yang baik. Sehingga yang terjadi apa? Ketika orang yang mengawasinya tidak ada, maka murid itu akan kembali pada habit kebiasaan yang biasanya. Kenapa? Karena murid tidak menyadari dengan kesadaran penuh bahwa kelas itu adalah milik kita, milik mereka, dirawat oleh mereka, ditingkatkan, dikembangkan oleh mereka sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Dalam hal ini, disiplin positif yang mengedepankan motivasi intrinsik sangat cocok dengan mendorong kesadaran diri murid untuk mewujudkan kesepakatan kelasnya dengan penuh tanggung jawab. Pada pelaksanaannya pun perlu proses memang. Hanya proses yang panjang ini tidak akan mengkhianati hasil. Hasilnya akan lebih baik dan akan bermakna bagi peserta didik kita. Selanjutnya, refleksi saya tentang teori kontrol. Teori ini, teori stimulus respon, saya menyadari bergeser menjadi teori kontrol. Kita perlu sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Begitu juga guru tidak bisa mengontrol murid secara penuh. Kita tidak bisa memaksakan orang lain berada di posisi yang kita inginkan. Setiap orang memiliki alasan untuk melakukan dan belum tentu menjadi kesalahannya. Kita harus berpikir menang-menang, bukan berpikir menang dan kalah. Semuanya harus diuntungkan. Kita harus saling menghargai. Bapak dan Ibu, selanjutnya ini adalah refleksi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan pada modul 1.4 ini. Kita mungkin pernah melakukan reward dan punishment kepada peserta didik kita. Kita berpikir bahwa reward dan punishment bisa membuat murid disiplin menaati peraturan. Tetapi setelah mempelajari teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, saya menyadari bahwa hukuman bisa memberikan dampak yang negatif berkepanjangan bagi murid. Begitu juga dengan reward, bisa membuat rusak hubungan kelas dan mematikan kreativitas murid. Oleh karena itu, teori motivasi intrinsik lebih relevan dalam mendisiplinkan murid. Dengan mengembangkan kesadaran, mendorong kesadaran murid sendiri terhadap apa yang dilakukannya. Sehingga kapanpun, dimanapun murid tersebut berada, ada atau tidak adanya guru dan pengawas, dia tetap akan terbina sikap yang baik dari diri murid itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini adalah refleksi keyakinan kelas pada salah satu materi di modul 1.4 ini. Bapak dan Ibu, penting bagi kita menyepakati keyakinan kelas dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan bersama-sama dengan murid-murid kita. Keyakinan yang dilandasi oleh kesadaran individu akan motivasi dirinya untuk melaksanakan keyakinannya ketimbang hanya berupa peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas perlu disepakati bersama dengan murid-murid kita untuk mewujudkan kelas seperti apakah yang kita inginkan di dalam kelas tersebut. Sehingga menjadi tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi tanggung jawab semua yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya, refleksi materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan cara yang tepat dalam menangani murid. Ini saya pandang cara yang paling tepat. Kenapa? Karena segitiga restitusi mengedepankan penyadaran kesalahan kepada peserta didik. Oleh karena itulah, segitiga restitusi ini perlu dipahami bukan hanya oleh guru, tetapi oleh seluruh orang tua. Karena dengan
konsep segitiga restitusi dapat mendorong siswa melakukan disiplin positif secara sadar. Ini yang paling mahal, ini yang paling penting, kesadaran untuk melakukan disiplin. Bukan karena paksaan, bukan karena reward, tapi dia sadar dengan sendirinya. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan kelas. Hal yang menarik bagi saya di modul ini adalah hal yang strategi penerapan budaya positif. Lebih kenali bahwa kita harus memanusiakan manusia. Ini yang paling penting. Yang paling penting, yang paling menarik bagi saya adalah budaya positif ini kenali memanusiakan manusia sesungguhnya. Memahami kebutuhan murid, menyadarinya dengan penuh kesadaran, dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab, menghindarkan dari paksaan, hukuman, dan reward. Kemudian, perubahan cara berpikir dalam penerapan budaya positif setelah saya mempelajari modul 1 ini adalah perubahan cara berpikir saya, adanya pergeseran paradigma berpikir saya yang awalnya meyakini reward dan punishment menjadi satu-satunya cara mendisiplinkan murid. Tetapi ternyata bukan hanya tentang disiplin menaati peraturan tertulis semata. Lebih daripada itu, budaya atau culture positif perlu dibangun pada diri murid untuk memiliki tujuan yang sama melalui kesepakatan kelas yang berupa hal-hal positif. Kemudian dilakukan dengan mendorong kesadaran intrinsik, melakukan bukan karena paksaan, bukan karena takut ataupun reward, tetapi karena motivasi intrinsik murid itu sendiri. Penyelesaian masalah pun dilakukan dengan segitiga restitusi tanpa menghakimi, tapi membimbing kesadaran murid itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal yang sudah baik yang harus diperbaiki adalah saya sudah menyadari pentingnya motivasi intrinsik murid dalam melakukan disiplin positif. Keyakinan kelas yang tanpa hukuman dan punishment menyelesaikan masalah murid dengan tenang melalui konsep segitiga restitusi. Hal ini menjadi modal besar bagi saya dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah saya. Pemahaman guru-guru rekan sejawat dalam mewujudkan sekolah yang memanusiakan manusia melalui budaya positif ini sudah mulai baik, Bapak dan Ibu. Kemudian, pengalaman penerapan inti konsep budaya positif. Pengalaman saya, murid menjadi lebih enjoy, muncul kesadaran kolektif, dan kelas kita adalah milik kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ini yang paling penting. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Tentu saja saya merasa sangat senang bisa melihat murid-murid saya yang sudah mulai memiliki kesadaran kolektif, menyemangati kelas impian yang bersama-sama. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda memperbaikinya? Sebetulnya saya pernah melakukan penanganan siswa saat itu saya sebagai wakase kesiswaan. Tetapi saya belum menyadari bahwa ini adalah segitiga restitusi yang saya lakukan. Saya sudah berhasil membina anak yang tadinya paling nakal, saat ini bisa berhasil mendapatkan beasiswa, bahkan sekarang sudah berhasil kuliah dengan beasiswa pendidikan. Yang asalnya anak nakal, sekarang berhasil mendapatkan beasiswa, kuliah di perguruan tinggi yang bonafit, dan juga berhasil menjadi penggerak di kampusnya, jadi leader di kampusnya. Ini sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda tentang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, kita perlu berkomunikasi dengan orang tua siswa agar konsep budaya positif ini juga dilakukan di rumah, sehingga tumbuh kolaborasi yang baik dalam hal penanaman lingkungan belajar di sekolah maupun di rumah, dalam hal mewujudkan murid yang selamat dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Tibanya saatnya rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan. Latar belakang aksi nyata ini adalah banyaknya murid yang belum tertib di sekolah, baik sikap dan perilaku serta belum memiliki budaya yang positif. Tujuan dari aksi nyata yang akan saya buat adalah untuk menanamkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Tolak ukur dari keberhasilan ini adalah adanya keyakinan kelas yang disepakati guru dan murid, serta diyakini dan diindahkan oleh seluruh murid dan seluruh stakeholder. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, wakase kesiswaan, dan yang lainnya tentang budaya positif dan aplikasinya pada tanggal 20 Agustus. Kemudian menyampaikan permohonan izin dan dukungan untuk melakukan diseminasi kegiatan tanggal 21 Agustus, membuat surat undangan untuk seluruh guru-guru tanggal 22 Agustus, melakukan diseminasi kepada seluruh guru di tanggal 23 Agustus, membuat keyakinan kelas bersama murid tanggal 24, dan memantau aktivitas implementasi budaya positif kelas dan sekolah tanggal 25 dan seterusnya. Dukungan yang saya perlukan adalah izin kepala sekolah melalui diskusi dan permohonan secara langsung, kemudian dukungan dan keterlibatan rekan sejawat dalam budaya positif di sekolah dapat saya peroleh melalui kolaborasi dan diskusi bersama membangun sekolah dalam hal implementasi budaya positif di dalam perwujudannya. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja yang saya sampaikan mengenai refleksi dan rencana aksi nyata di modul 1.4 dan modul 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.